mengangkat isu-isu terkini. Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar, kita di Dialog Palembang pagi hari ini, dan hari ini 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Dan setiap tanggal 25 November di Indonesia ini memperingati Hari Guru Nasional atau HGN. Hari Guru Nasional ini diperingati sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap guru yang telah berperan mendidik generasi bangsa. Peringatan Hari Guru ini juga ditetapkan dengan mengacu pada tanggal diadakannya Kongres Guru Indonesia pertama. Merujuk laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hari Guru Nasional ada ini karena tidak lepas dari peran pentingnya keberadaan Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan kala itu PGRI berdiri pada tanggal 25 November 1945 sebelum berubah menjadi nama PGRI. Pada tahun 1912 organisasi ini masih bernama Persatuan Guru Hindia Belanda. PGHB ini didirikan sebagai wadah bagi semua kepala sekolah, guru desa, guru bantu hingga perangkat sekolah lainnya. Dan ini pada tahun 1932 PGHB ini mengubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia. Lantaran saat itu Indonesia ini masih dalam genggaman penjajahan, maka mereka tidak menerima unsur nama Indonesia. Pada zaman penjajahan Jepang, PGRI dilarang untuk melakukan aktivitas, namun setelah proklamasi kemerdekaan, PGRI menggelar Kongres Guru Indonesia yang pertama kali dilaksanakan di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 24 hingga 25 November 1945. Kongres tersebut menghasilkan keputusan untuk menghapuskan perbedaan suku, ras, agama, politik, dan lainnya agar ini bisa bergabung menjadi Indonesia seutuhnya dalam wadah PGRI. PGRI secara sah kemudian diakui melalui keputusan Presiden nomor 8 tahun 1994 bersama dengan ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional. Dan pagi ini di Palembang pagi ini pendengar kita sudah terhubung melalui via Zoom. Ada praktisi pendidikan Sumatera Selatan dari UIN Raden Patah Palembang. Ada Bapak Dr. Afrian Tony, MPDI. Selamat pagi Pak Afrian. Halo, Assalamualaikum Pak Afrian. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Afrian. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya Pak Afrian pagi hari ini Pak Afrian? Alhamdulillah, Mbak Bella. Alhamdulillah sehat Sehat ya. Lagi di jalan ya Pak ya. Kami mohon minta waktunya sebentar Pak Afrian. Ini memperingati Hari Guru Nasional. Selain ada praktisi pendidikan Sumatera Selatan dari UIN Raden Patah Palembang, ada Bapak Dr. Afrianto MPDI. Kita juga masih mencoba untuk menghubungi Waka Kesiswaan dari SD Negeri 23 Palembang, Bapak Muslim SPD MPD. Nah ini di Hari Guru Nasional kita berbincang dulu bersama Pak Afrian Tony dari UIN Raden Patah Palembang. Pak Afrian, kalau dari tahun ke tahun melihat Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November, banyak dari pihak ataupun dari guru-guru seperti kayak minta kesejahteraan Pak. Semoga guru, baik guru yang honorer ataupun yang lainnya ini dapat kesejahteraan. Tapi kalau dari pandangan Pak Afrian Tony, di tahun 2024 ini apakah kesejahteraan seorang guru ini sudah terlaksana dengan baik atau seperti apa Pak Afrian? Oke, terima kasih Mbak Della. Mungkin saya akan melihat tiga hal terlebih dahulu ya dari konteks perkembangan hari ini. Jadi ada setidaknya tiga isu penting yang mungkin sama-sama perlu kita lihat secara komprehensif. Yang pertama yaitu masalah aktivitas guru. Jadi aktivitas guru ini artinya kegiatan pembelajaran guru secara keseluruhan. Hal ini
berkaitan dengan apa namanya itu kewajiban guru, ya kan? Ya. Kewajiban guru. Nah, saat ini kan kewajiban guru itu menjadi tolak ukur sebagai bentuk dari kesejahteraan. Poin pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kita lihat juga, perlindungan guru, isu yang sudah muncul hari ini. Ya. Dalam beberapa kasus kan, kasus Suryani yang mencuat di Sulawesi itu salah satu tindakan guru yang dianggap melanggar hukum terhadap siswanya. Yeah. Nah, ini juga harus jadi perhatian di Hari Guru ini juga. Nah, yang ketiga, memang terkait masalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan guru ini sekarang ini kan banyak dibebankan oleh aktivitas guru tadi. Jadi sebenarnya guru itu harus dibebankan untuk mendidik anak, bukan semata-mata dibebankan aktivitas rutin yang kemudian menjadi beban guru semakin berat. Nah, ini yang harus kita evaluasi juga. Nah, walaupun kemarin kita berharap terhadap kurikulum merdeka belajar, sekolah merdeka dan lain sebagainya, ternyata itu tidak menyelesaikan problematika aktivitas guru. Guru sekarang jujur saja malah bebannya juga malah tambah banyak gitu. Dan harus membuatkan proyek-proyek yang di samping anggaran yang besar, ya kan? Satu proyek itu siswa kadang dibawa ember, dibawa sapu, ini semuanya baru. Nah, sedangkan dari sekolah juga tidak menyediakan fasilitas seperti itu, gitu kan? Nah, ini juga harus dikatakan kita. Jadi saya melihat 3 hal itu Mbak Bella. Ya, baik. Dengan 3 yang disebutkan bersama Bapak tadi, itu mengatakan bahwa saat ini guru belum sejahtera secara sepenuhnya ya Pak? Iya kan, secara umum kan kalau kita lihat kan beban pemerintah terhadap guru semakin, tuntutan pemerintah terhadap kewajiban guru kan tinggi, ya kan? Nah, sedangkan guru itu kan harus mendidik anak, ya kan? Maksud saya itu logika yang harus saya pakai itu jangan peraturan hukum negara, perundang-undangan itu kemudian dipakai untuk menjerat dalam kutip guru untuk mendidik anak. Itu problemnya. Jadi ada kewajiban guru, memang ada di dalam undang-undang. Tapi bagaimana aktivitas guru itu menjadi sederhana mendidik anak. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, apakah sejahtera? Ya belum sejahtera secara ya kan. Apalagi kemarin ada isu kenaikan gaji, tapi kan nggak serta-merta, karena proses anggaran APBN itu kan harus melalui setahun sebelum itu dirancangkan. Nah, tahun ini diusulkan, tahun depan baru bisa direalisasikan. Baik. Mudah-mudahan di 2025 akan terjadi kenaikan, tapi saya pikir juga nggak signifikan, karena dana juga tidak, saya pikir agak terbatas ya. Jadi kenaikannya tidak seperti yang disampaikan isu yang berkembang 2 juta per kepala guru, nggak sampai benar. Saya pikir itu mungkin lebih meningkatnya nggak terlalu signifikan ya. Jadi artinya memang kebutuhan anggaran negara kita juga agak terbatas hari ini karena dikenakan beban utang yang cukup tinggi, dan program tambahan lainnya adalah program makan siang dan makan siang gratis itu juga jadi beban kita juga. Jadi artinya kenaikan ke depan terhadap gaji ini menurut saya kalau 2024 ini jelas ya belum ada kenaikan secara langsung. Di 2025 mungkin, tapi tidak juga signifikan. Baik, Pak Frianton, Pak Frian, bagaimana dengan nasib guru honorer di era zaman sekarang? Sebagian sudah ada diangkat sebagai P3K, dan ini masih banyak juga guru-guru yang bisa dikatakan gajinya itu sangat miris ini Pak Frian. Sebenarnya kan kalau kita lihat secara keseluruhan, Indonesia ini kan problematikanya kan banyak ya, Mbak ya. Pertama, kita adalah negara kepulauan yang tentu membutuhkan pemerataan dan keadilan secara menyeluruh, kan? Jadi artinya kasus per kasus masing-masing daerah berwilayah itu akan berbeda sekali dengan wilayah yang lain, kan? Misalnya di
Papua, kemudian di Sulawesi, kemudian di Sumatera dan Iya. Jawa itu juga akan terjadi perbedaan. Mhm. Terkait guru honorer, saya melihat begini, ada kesalahan kebijakan di level bawah. Gimana di level bawah itu? Level bawah itu kalau seandainya ada taat terhadap aturan, tidak ada pengangkatan honorer di level bawah. Nah, persoalannya itu adalah kepala sekolah, ya kan? Kepala sekolah kemudian mengangkat guru honorer tanpa ada izin secara utuh dari kementerian, ya. Tapi kadang-kadang di daerah jadi ada overlapping kebijakan. Jadi di tingkat kementerian pusat itu dilakukan tidak ada perekrutan guru honorer, kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota, kemudian dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, Iya. jadi semakin banyak itu ketidaktaatan ini kemudian melahirkan jumlah guru yang begitu banyak. Sedangkan proses yang harus kita lakukan adalah bagaimana membangun grand design berbasis pedesaan atau berbasis wilayah di Iya. daerah tertentu, kebutuhan guru itu berapa sehingga dipenuhi oleh komunitas lokal atau masyarakat lokal yang dapat memberikan kontribusi besar. Iya. Sehingga tidak ada distribusi guru itu diangkat PNS P3K setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kemudian keluar dari wilayah tersebut. Nah, problem ini juga harus dilakukan tindakan yang strategis ya di level bawah. Karena kalau nggak dilakukan ya saya pikir ya berulang-ulang gitu. Iya. Hari ini memang sudah ada penegasan, tidak ada lagi honorer, akan ada P3K, tapi masih ada di lapangan Iya. kasusnya. Jadi problemnya agak rumit sekali. Jadi harus ada kebijakan pusat kan mengiring ke lokal yang kemudian dapat berkembang. Baik, karena kebanyakan kalau fakta di lapangan ini yang honorer lama diangkat menjadi P3K, masuk lagi honorer yang baru, ini dalam artian tanda kutip titipan ini dari mungkin bisa kepala sekolah ataupun dinas-dinas lainnya nih Pak. Ya, memang seperti itu tentang polarisasi yang terbentuk di masyarakat kita karena harusnya kita juga memikirkan itu berbasis riset, Iya. kan? Berbasis riset yang betul-betul berdasarkan kebutuhan di tingkat sekolah itu. Nah, kemudian kan risetnya kan nggak mudah sebenarnya Mbak. Riset juga di setiap daerah itu harus dihitung juga berapa jumlah sekolah yang ada. Kalau kemarin kan kalau kita lihat kan dalam masa pendidikan penerimaan peserta didik baru di Ponorogo itu kan tidak menerima siswa, padahal jumlahnya banyak di situ pada waktu itu kan. Nah, artinya kan ada ketimpangan antara jumlah sekolah yang muncul kemudian dengan itu sebenarnya tugas dinas. Iya. Padahal tugas dinas untuk misalnya ada moratorium pendirian sekolah, jalan seluruh sekolah didirikan. Kemudian juga harus berkoordinasi juga dengan Kementerian Agama. Kenapa? Kementerian Agama juga ada kewenangan mendirikan madrasah. Iya. Madrasah Ibtidaiyah, madrasah Sanawiyah dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus sejati harus ada misalnya moratorium yang sifatnya betul-betul ini, karena kalau berbasis data saya dilihat berapa jumlah kelahiran yang ada di level lokal, kemudian berapa jumlah pertumbuhan anak, itu harus diperhatikan semuanya sehingga terbentuklah namanya itu berbasiskan data. Iya. Gitu. Setiap sekolah didirikan kemudian ada sekolah nggak dapat siswa akhirnya gitu kan, problem juga Mbak. Baik. Nah, sehingga saya melihat bahwa ada misalnya kan sejenis dipaksakan ya pengangkatan guru honorer di beberapa daerah ya, karena juga ada kaitan dengan politik dan lain sebagainya, dan ada juga karena guru itu mengedepankan kepentingan misalnya pejabat-pejabat tertentu dan lain sebagainya. Itu juga ada. Tapi itu kan harus dibuktikan dengan bukan sekedar ngomong, tapi harus ada dibuktikan dengan data kan. Yeah. Kan rumor yang muncul ya kayak gitu.
Baik, Pak Afrian kita terima telepon dulu Pak ya. Ada pendengar Pro 1 ingin bergabung bersama kita. Pro 1 selamat pagi. Oke, siap. Selamat pagi Mbak Dela. Bu Eva di Pipareja silakan, ada Iya, Pak Afrian Tony, praktisi pendidikan Sumatera Selatan dari UIN Raden Patah Palembang. Silakan. iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Aprian. Selamat pagi. Iya, Selamat pagi, ini Mbak. kita tahu sekarang ini ada bullying itu Pak ya di sekolah-sekolah. Entah itu anak SD, SMP. Oke lah kalau SMA mereka sudah mengerti apa yang harus menjadi perhatian para guru ini agar ya anak kita terhindar lah dari kasus-kasus begitu. Baik, Ya, segitu Mbak. saja Bu Eva. Yuk. Baik, terima kasih. Silakan Pak Afrian boleh ditanggapi Pak Afrian. Kalau nggak salah dengar tadi kan agak putus-putus itu Kasus poinnya bullying. di bullying ya, Mm-mm. bullyingnya. Jadi Iya. begini, kalau kita lihat, pertama kan tahapan level psikologi ya, misalnya dari SD, SMP, kemudian SMA itu kasus bullying itu akan berbeda-beda, gitu kan. Nah, cuma yang agak kalau yang sampai dengan kejadian yang sangat tragis itu ada sulit ya, tapi yang sering jadi kasus itu malah di SD dan di SMA Iya. kan. Nah, itu karena kalau di SMA itu memang karena psikologinya adalah mereka itu dalam proses perkembangan ya, Dan. Mhm. Perkembangan dalam arti mau masuk dewasa ya. Iya. Itu memang baru udah saya kadang nggak tahu apa-apa gitu, omongan-omongan yang kotor dan lain sebagainya itu karena lingkungan, faktor lingkungan. Mhm. Nah, Baik. jadi saya sependapat dengan sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu saya juga menulis tulisan saya itu adalah konselor itu dia harus memiliki bimbingan konseling dan sebagainya. Itu juga harus diinikan oleh guru, dimiliki oleh guru. Nah, terakhir kan saya sangat bahagia sekali karena Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita kemarin berstatement bahwa guru harus dibekali bimbingan dan konseling, itu dibekali sejenis pelatihan bimbingan dan konseling. Karena memang tidak semua guru itu bisa melakukan teknik konseling ya, teknik konseling. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan adanya guru juga dikasih pelatihan konseling itu, mudah-mudahan guru juga akan dapat lebih baik lagi dalam melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap bullying yang terjadi di level sekolah. Baik. Pak Afrianto, kalau misalnya dengan kasus bullying yang kerap terjadi di sekolah sampai menghilangkan nyawa seseorang, apakah ke depan perlu adanya kayak kemarin sempat dicanangkan wajib militer beberapa tahun yang lalu, bisa jadi ini direalisasikan tahun depan dengan kebijakan presiden yang baru nih Pak Afrian? Ya, saya pikir seperti itu Mbak Dela. Karena memang kalau di level sekolah ini kan karena tadi guru tadi itu seperti yang saya sampaikan, aktivitas guru yang banyak dibebankan untuk melakukan aktivitas rutin, sehingga guru tidak memperhatikan siswa. Akibatnya siswa melakukan aktivitas yang lain seperti bullying dan sebagainya itu di level sekolah itu sudah mulai masif seperti itu. Nah, guru tidak tepat gitu. Maka artinya aktivitas guru yang tadinya itu fokus terhadap hanya sebagai mengedepankan materi bahan ajar. Nah, ke depan harus dikembalikan guru juga mendidik akhlak siswa, karakter siswa seperti itu. Ke depan seperti itu harus ada kombinasi yang komprehensif antara kepribadian dengan kepintaran. Istilah itu kecerdasan intelektual dan kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual. Baik. Ini kalau berbicara tentang moral, zaman sekarang kayaknya sudah tergerus sekali Pak ya. Ini generasi muda, generasi zaman sekarang mengenai moral, apalagi yang
Kalau kita zaman dulu, kalau kita dihukum sama guru, ini malah takut untuk melapor Iya, ya Pak ya. betul, Malah betul zaman itu paling sekarang, gampang. anak dihukum guru dikit-dikit melapor dan guru dilaporkan seperti kasus Ibu Supriani yang tadi ya Pak ya. Nah, Ya, betul, kalau benar. pandangan Bapak fenomena apa yang saat ini terjadi di dunia pendidikan Pak Afrian? Ya, saya lihat kan gini ya. Sekarang ini kan kalau seandainya kita melihat apa namanya perbandingan di beberapa daerah, misalnya beberapa negara misalnya, seperti Cina, kemudian Jepang, kemudian Amerika Serikat, kita mungkin ya apa namanya itu melihat di Amerika Serikat itu mungkin kalah jauh karena Iya. Amerika Serikat sistem negaranya sudah kuat ya, sudah kuat dan pendidikan juga sudah terbangun seperti itu. Iya. Nah, jadi yang kita lihat itu adalah mereka memang mengedepankan keterampilan siswa. Jadi kesibukan siswa itu bagaimana meningkatkan keterampilan mereka secara spesifik. Nah, guru hanya menggiring seperti itu sembari memperbaiki karakter mereka. Iya. Nah, dan di Jepang juga sama seperti itu. Bahkan di Jepang itu di awal itu justru malah mengedepankan karakter siswa, budaya lokal dikembangkan sehingga dapat berkembang. Demikian juga di China seperti itu. Nah, jadi kalau kasus di Indonesia ini agak sangat berbeda karena tadi mungkin kita tidak bisa membaca secara utuh seperti China, kemudian Jepang dan Amerika Serikat, tapi kita hanya melihat bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan yang itu memiliki karakter budaya yang berbeda-beda. Iya. Nah, hanya saja sebenarnya adalah bagaimana mengembalikan, misalnya itu adalah seperti saya pernah menyampaikan juga bahwa bagaimana lembaga adat itu dapat berfungsi secara lebih masif di level provinsi, kabupaten, kota dan di bawah-bawah. Nah, cuma kan sekarang ini orang tidak memikirkan lembaga adat itu bisa membangun tindakan-tindakan preventif terhadap kasus-kasus yang ada. Nah, kalau dulu itu kalau kita lihat namanya tokoh yang ditokohkan sebagai lembaga adat itu, takut semua Mbak Lela. Mereka sudah tunduk semua kalau sudah ini kan. Nah, tapi kita kan tidak ada lahir tokoh-tokoh yang seperti itu yang menguasai adat tertentu sehingga masuk di dalam sistem sekolah. Baik. Coba ini menjadi bahan pikir saja ya menurut saya kan, karena di wilayah kita berbeda-beda. Tapi khususnya di Sumatera, Sulawesi dan ini bisa diterapkan. Di Jawa juga sebenarnya bisa saja. Pak Afrian, kalau misalnya ada guru yang mengatakan kalau seandainya orang tua tidak mau anaknya dididik seperti ini di sekolah, ya sudah bawa pulang didik sendiri. Itu seperti apa Pak Afrian? Sebenarnya itu nggak bagus juga. Sebenarnya kita juga kan orang tua tuh tidak bisa lah mendidik anaknya sendiri di rumah atau apa kan. Kecuali kalau kita zaman dulu ya, kalau zaman dulu kan bisa-bisa saja anak kemudian dididik oleh. Tapi itu kan beberapa gelintir. Kenapa? Karena kualitas orang tua juga harus mumpuni dalam hal ini, dalam mendidik anak itu. Jadi kemampuan orang tua dalam sikap intelektualnya, kemudian emosionalnya, sosialnya, spiritualnya juga harus ada gitu kan. Nah, kalau dulu kan memang para kiai ada beberapa yang mendidik anaknya secara langsung, tapi tidak semua kiai itu mendidik anaknya secara langsung. Bahkan kebanyakan kiai walaupun dia punya pesantren besar seperti itu, dia menitipkan anaknya di pesantren yang lain, seperti itu. Jadi agak sulit lah kalau kalimat itu diinginkan. Tapi intinya itu hanya sebagai statement untuk menyatakan sekolah itu tempat untuk mendidik. Kawah candra buka anak-anak. Jadi silakan percayakan sama guru agar guru dapat mendidik anak itu secara emosional, secara spiritual, sosial, dan intelektual. Nah, kendalanya kan gini, ada ketidakpercayaan orang tua terhadap guru. Nah, ini kan sebenarnya kasusistik menurut saya, beberapa kasus saja. Tinggal nanti dikuatkan adalah pengawasan, kemudian diperkuat oleh kebijakan-kebijakan apa sekolahnya ditutup dalam tanda kutip ya menurut saya, kalau itu kan ekstrim ya. Nah, tapi gurunya berperilaku tidak sembrono atau berperilaku kekerasan lah ya, kekerasan seksual juga
terjadi di kalangan pelajar ini? Ya, seperti itu Mbak Nela, maksud saya. Jadi tindakannya paling di pengawasan itu yang harus diperkuat seperti itu kan. Baik, Pak Afrian, kita terima telepon dulu Pak Afrian ya di 369977 Pro 1, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana, silakan Oma Ana, narasumber kita pagi hari ini ada Bapak Afrianto, ada Bapak Afriantoni MPDI, praktisi pendidikan UIN Raden Patah Palembang. Silakan. Terima kasih Mbak Della. Selamat pagi Pak Adrian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ada Afriantoni. Iya, Pak Afriantoni ya. Iya. Pak mau bertanya Pak. Anak-anak zaman sekarang ini kan kayaknya akhlaknya itu kan sudah tidak boleh katakan tidak benar lagi gitu. Bukan seperti kita dulu, kalau kita kan patuh ya sama guru ya. Nah sekarang ini anak-anak sekarang ini anak sekolah itu ya sudah suka melawan, bahkan tawuran gitu. Apakah kalau menurut pandangan Bapak, apakah ada hubungannya dengan teknologi zaman sekarang yaitu HP? Jadi mereka akhlaknya itu ya kan mungkin terinspirasi dari HP, karena di HP itu kan banyak postingan-postingan yang tidak kurang baik gitulah ya. Iya. Jadi mereka terinspirasi dengan itu gitu. Itu menurut Bapak ada nggak hubungannya dengan teknologi zaman sekarang, akhlak anak-anak zaman sekarang ini gitu Pak? Ya, baik. Segitu saja. Terima kasih Pak. Terima Baik. kasih Mbak Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afrian, sebelum kita jawab dari Om Ana di Prabu Muli, kita terima telepon dulu ya. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Della. Selamat pagi Pak Virgon di Banyuasin. Silakan Pak Virgon, ada praktisi pendidikan UIN Raden Patah Palembang, Dr. Afriantoni MPDI. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Della. Selamat pagi Pak Afriantoni dan juga Pak Muslim ya. Ini kalau saya lihat di playernya juga ada 2 narasumber. Luar biasa sekali hari ini. Sebelumnya selamat Hari Guru dulu untuk Pak Muslim dan juga seluruh guru-guru di Indonesia, terkhusus di Kota Palembang, Sumatera Selatan ini. Ini menarik ya. Temanya Mbak Della, Hari Guru Nasional, Guru Hebat Indonesia Kuat. Tadi yang disampaikan oleh Oma Ana ya di Prabu Mulih juga sebenarnya hal itu miris ya. Tapi kalau kita kembalikan ke sisi pendidikan, terutama dari pola asuh orang tua, kan orang tua sekarang adalah generasi-generasi yang mungkin dulu juga pernah merasakan pendidikan gitu ya. Jadi sedikit miris kalau seandainya kita membandingkan bagaimana kita dulu diasuh oleh orang tua kita yang dianggap lebih baik gitu ya. Artian mungkin di sisi lain mampu untuk menghormati guru, itu patuh dengan guru, bahkan takut dengan guru gitu ya. Nah, sedangkan anak-anak saat ini itu dianggap tidak sopan dan tidak patuh dengan guru. Nah, ini kembali ke orang tuanya ini. Padahal orang tua yang saat ini juga pernah merasakan pendidikan juga gitu ya. Ini bagaimana untuk meningkatkan literasi terhadap orang tua ini? Sebenarnya kalau kita bertanya kepada Pak Muslim dan juga Pak Afriantoni juga sulit ya, karena setiap orang tua pasti punya pola asuh masing-masing nih. Mungkin diberatkan kepada kesadaran masing-masing dari individu masing-masing orang tuanya gitu ya. Sadar bahwa pendidikan itu penting dan terutama untuk mengasuh anak ini juga penting. Kalau seandainya memang mungkin tidak mau diserahkan ke sekolah atau mungkin menganggap sekolah tidak baik, ya nggak usah disekolahkan. Mungkin diasuh aja sama orang tua masing-masing. Itu Mbak Della. Mungkin ini kritik keras ya untuk orang tua ya. Karena guru ini kan menurut saya sudah cukup maksimal dalam mendidik gitu ya. Namanya saya guru gitu ya, digugu dan ditiru gitu ya. Tapi tidak kemungkinan juga Pak Muslim dan juga Pak Afriantoni juga ada guru-guru yang oknum-oknum yang tidak baik gitu ya. Kadang-kadang memanfaatkan situasi yang bukannya menjadi contoh atau sosok yang ditiru, malah justru memberikan contoh yang tidak baik juga kepada anak-anak kita saat ini. Jadi ini dilema sebenarnya, tapi ini mungkin karena perkembangan zaman dan teknologi kembali ke individu masing-masing. Mungkin itu aja Mbak Della. Terima kasih banyak ya Mbak Della ya. Terima kasih Pak Virgon di sekali lagi selamat Hari Guru ya. Selamat Hari Guru kembali Pak Virgon di Banyuasin. Ini mungkin pertanyaan berkesinambung sama Oma Ana tadi Pak Afrian, silakan ditanggapi. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi sebenarnya kan kalau saya memandang seperti ini, yang namanya teknologi itu adalah realitas yang harus kita terima. Itu persoalannya. Jadi teknologi ini tidak bisa kita tolak secara total dan lain sebagainya. Karena teknologi itu jadi alat bantu yang sampai dengan hari ini sudah menjadi kultur dan budaya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, tinggal lagi bagaimana kita akan menjadi hamba teknologi atau kita yang akan mengendalikan teknologi. Nah, ini kan persoalannya kan. Nah, artinya kita
harus menjadi orang yang mampu mengendalikan teknologi itu, ya kan? Di mana saja, entah itu di sekolah, entah itu di rumah dan lain sebagainya, itu juga harus dilakukan pengendalian. Bisa saja di sekolah buat kebijakan, tidak ada membawa HP dan lain sebagainya supaya proses belajar jadi kondusif, kan gitu. Kalau sekarang kan tidak, kan di sekolah bawa, jadi kan ada kerepotan sendiri bagi guru dalam menyikapi itu. Nah, kemudian ada nggak pengaruh teknologi terhadap perilaku siswa? Ya saya pikir hari ini ya kita harus mengakui pengaruh teknologi itu ya cukup kuat ya, terhadap kepribadian anak gitu kan. Tapi ada juga dampak positifnya. Kadang-kadang anak jadi pintar ketika dia belajar dengan menggunakan teknologi seperti itu. Gitu kan. Ada juga dampak negatifnya. Jadi artinya yang harus kita perkuat itu adalah bagaimana memfilterisasi teknologi itu, baik di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja. Nah, saya pikir ini yang paling penting. Kemudian bagaimana caranya? Saya pikir secara teknis setiap orang ataupun setiap keluarga pasti akan berbeda-beda untuk menyikapi hal tersebut. Jadi sekali lagi, saya tidak secara langsung menyalahkan teknologi itu, tapi bagaimana kita sama-sama menyikapi secara arif dan bijaksana dengan adanya teknologi. Kemudian, kalaupun ada dampak buruk yang dimunculkan teknologi, ya juga tergantung kita untuk sama-sama untuk melakukan minimalisasi daripada teknologi dan sebagainya. Atau kebijakan lokal yang harus dilakukan baik di sekolah ataupun di level dinas dan kabupaten kota, seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua dari Pak Virgun tadi saya melihat ini memang harus ada kolaborasi antara pendidikan siswa dan di rumah. Kan sekarang ini saya pikir sudah cukup ada ya. Misalnya kan setiap sekolah itu biasanya ada grup antara guru dengan siswa di kelas dan komunikasi di kelas itu sudah ada. Nah, sudah sering juga bahkan ada komunikasi tersebut. Jadi artinya secara teknis itu tidak menjadi kendala. Jadi artinya antara guru dengan sebagai pengajar di kelas, kemudian dengan siswa itu sudah ada kolaborasi. Nah, hanya saja bagaimana meningkatkan kolaborasi ini menjadi lebih optimal lagi. Seperti misalnya apakah nanti guru itu diberikan sejenis pembekalan khusus oleh pihak sekolah agar mengedepankan poin-poin tertentu supaya terjadi kolaborasi yang kuat. Nah, kemudian terkait masalah pola asuh tadi, ya, pola asuh memang ya kita tidak bisa setiap orang kan pasti berbeda-beda tadi seperti dikatakan Pak Virgun tadi kan berbeda-beda. Hanya saja mungkin kalau dari segi teknis ya sekarang sudah ada penekanan di tingkat kantor urusan agama KUAH itu sudah melakukan pembekalan canting namanya, pembekalan calon pengantin. Ya, pembekalan calon pengantin. Jadi sebelum mereka menikah itu di KUAH itu ada sejenis pembekalannya beberapa hari seperti itu. Dan kasih bekalan bagaimana cara mendidik anak, bagaimana berkeluarga dan sebagainya. Nah, saya pikir itu salah satu solusi ya. Nah, cuman apakah itu menyeluruh di setiap daerah, saya nggak tahu. Tapi di beberapa daerah saya dengar sudah ada pembekalan calon pengantin dan ini sangat baik sekali dalam dunia pola asuh nanti ke depan mudah-mudahan akan lebih baik. Nah, walaupun tingkat psikologi orang dan kedewasaan orang dalam mendidik anak dan orang tua kan berbeda-beda kan, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pembekalan calon pengantin ini bisa meminimalisir anak-anak yang tidak baik, kemudian memberikan di dalam keluarga menjadi lebih baik lagi, khususnya menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti itu. Baik, Pak Afrian, ini kalau yang terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita untuk pagi hari ini, bagaimana caranya ke depan kita bisa mengembalikan, kalau dulu guru-guru kita dikirimkan untuk mengajar di negara tetangga dan zaman sekarang, di era sekarang banyak
malah mahasiswa kita yang belajar ke negara tetangga, bisa dikatakan Malaysia. Ini kalau seandainya kita balik lagi seperti zaman dulu, guru-guru juga dikirimkan ke sana lagi, apa yang harus dilakukan guru, baik pemerintah dan para pengajar ini, Pak Afrian? Jadi begini adalah sebenarnya kan Malaysia itu dia itu punya apa namanya pendidikannya itu hampir sama dengan pendidikan kita. Ya, pendidikan kita yang ada di Indonesia, kulturnya hampir sama semuanya. Cuma persoalannya adalah mereka ini yang ada di apa namanya yang ada di Indonesia ini itu lebih mengedepankan aspek-aspek yang terkait dengan sistem. Jadi Indonesia ini kan berusaha untuk sistem itu menjadi lebih baik lagi. Nah, kayak dulu kan sistem pendidikan kita ini kan baru ada undang-undangnya itu pada tahun 1989. Undang-undang pendidikan nomor 2 tahun 1989. Dan terakhir setelah reformasi kita baru ada sistem pendidikan itu undang-undang nomor 20 tahun 2025 misalnya. Nah, jadi persoalan ini juga menjadi problem karena ada perbedaan kultur kita dengan Malaysia. Jadi maksud saya gini, kalau untuk mencapai hari ini saya pikir agak berat ya. Kenapa? Karena memang Malaysia sudah settle dalam konteks baik secara historis maupun sosiologis dan politik mereka sudah lebih siap. Kenapa? Karena diakui atau tidak diakui, Malaysia itu hadiah dari Inggris, hadiah dari Inggris. Kalau dia hadiah dari Inggris, artinya pengaruh Inggris dalam membentuk sistem pendidikan di Malaysia cukup signifikan. Nah, sedangkan Indonesia itu merebut dari Belanda, bukan dihadiahkan oleh Belanda atau Jepang, tapi dia merebut. Nah, dengan demikian ada perbedaan historis juga yang menyebabkan ya, Indonesia merumuskan dengan sistem pendidikannya dengan cara itu. Nah, tapi sebenarnya ketika Malaysia mengalami kekurangan tenaga pendidik, mereka bisa saja mengambil dari Indonesia pada waktu 1980-an kalau nggak salah. Eksodus daripada kita ke Malaysia dan pelajar-pelajar Malaysia ke Indonesia. Nah, tapi sekarang ini ada perbedaan ya karena Indonesia sendiri formulasi pendidikannya juga masih dalam konteks yang lebih baik kan. Nah, untuk bagaimana mengembalikan seperti yang dulu, dengan Malaysia terus berjalan lebih baik. Hari ini rumah sakit yang terkenal di Penang, Malaysia ya, bahkan kita orang Indonesia banyak yang berobat ke Malaysia di Penang itu kan juga jadi catatan miris bagi kita dalam konteks pendidikan kedokteran kita. Baik, Pak Afrian, harapannya Pak Afrian di Hari Guru Nasional ini kepada guru-guru yang ada di Indonesia, terkhususnya di Kota Palembang, silakan Pak Afrian. Jadi sedikit saja sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Intinya saya berharap di Hari Guru 25 November 2024 ini saya berharap semakin sejahtera dan guru dikurangi beban aktivitas yang tidak produktif di level dan di sekolah-sekolah. Sekian, Mbak Dela. Baik, terima kasih banyak Pak Afrian waktunya bersama Pro 1 untuk pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali Pak Afrian. Assalamualaikum. Baik pendengar, nanti kita juga sudah terhubung bersama Waka Kesiswaan SD Negeri 23 Palembang, tapi terlebih dahulu kita akan mendengarkan ragam komentar masyarakat. Harapan saya sebagai murid pada Hari Guru ini yaitu semoga guru-guru lebih bijaksana lagi dalam mengajar, karena zaman sekarang guru-guru lebih memilih untuk
memberikan tugas lewat handphone daripada mengajar di kelas dan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut, sehingga kami para murid-murid tidak paham bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut dan menjadikan murid-murid zaman sekarang menjadi murid-murid yang bodoh dan pemalas karena mereka tidak belajar dengan baik dan mereka lebih memilih untuk mencari jawaban lewat handphone atau dengan bantuan Google. Harapan saya sebagai orang tua murid untuk Hari Guru, semoga Ibu Guru sekarang benar-benar memegang amanah dan bertanggung jawab atas jabatan sebagai ibu atau bapak guru. Sekarang banyak yang disayangkan, ibu guru atau bapak guru hanya bermain ponsel dan terkadang meninggalkan anak muridnya yang hanya diberikan tugas tanpa menjelaskan materi yang akan diajarkan. Mereka para guru lebih senang berkumpul di kantor. Mereka lupa dengan amanat sebagai ibu atau bapak guru. Beda dengan ibu guru zaman dahulu yang benar-benar mengajar sampai anak murid mengerti. Wajar kalau anak-anak zaman sekarang bodoh dan kurang soal pendidikan. Menurut saya, Hari Guru itu sangat penting, sangat bagus bagi kita semua. Agar juga para guru di Indonesia ini agar lebih sejahtera lagi, lebih diperhatikan lagi, terutama guru-guru yang honorer di daerah-daerah terpencil, agar mereka itu diperhatikan untuk penghasilannya, pendapatannya. Kalau bisa penghasilannya tuh disesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing. Terus mereka sangat berjasa lah bagi kita semua untuk mendidik kita sampai. Saya, Ervin Rahmawati, Guru SLB Putra Bangsa, Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan, sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk menghantarkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah dan semua akan terjawab nanti. Pendidikan terbaik adalah guru. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Palembang pagi ini, pendengar. Tentunya masih di Dialog Palembang pagi ini masih membahas mengenai Hari Guru Nasional, Guru Hebat Indonesia Kuat. Tadi bersama praktisi pendidikan UIN Raden Patah Palembang, ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI, dan kita sudah terhubung bersama Waka Kesiswaan SD Negeri 23 Palembang, ada Bapak Muslim SPD MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Pagi, sehat kabarnya Pak Muslim pagi hari ini Pak Muslim? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Berkat hari ini tanggal 25 November
ulang tahun guru kami merasa dihargai. Amin. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Guru Nasional Pak Muslimin ya. Terima kasih. Pak Muslim, baik. Pak Muslim, ini kayaknya habis dari upacara ini pakai baju kopri ya Pak Muslim? Benar, baju Baik. PGRI. Ya baju PGRI. Pak Muslim, ini kalau misalnya berbicara mengenai Hari Guru Nasional, ini biasanya setiap tahunnya ada di SD Negeri 23 Palembang ada kegiatan apa aja nih Pak Muslim? Terutama kegiatan kami hari ini yang pertama mengisi upacara bendera yang dilakukan oleh para guru yang menjadi peserta upacara dan siswa menjadi peserta upacaranya, tapi petugas upacaranya adalah guru-guru yang ditunjuk, yang sudah dipilih, yang berlatih sebelumnya untuk memperingati Hari Guru Nasional, terutama hari ini tanggal 7 November 2024. Baik. Dan acara yang kami isi, siswa disuruh bernyanyi, puisi, sudah itu mungkin ada yang memberikan kenang-kenangan sebagai ucapan terima kasih kepada para guru. Itu di lapangan sedang riuh. Baik, berarti ini setiap tahunnya memang diadakan upacara ya, Pak Muslim ya. Pak Muslim, kalau berbicara mengenai Hari Guru, kalau boleh tahu, Pak Muslim ini sudah menjadi guru sudah berapa lama nih Pak Muslim? Saya menjadi guru dari tahun 2000. Tahun 2000 itu saya sudah menjadi guru. Itu saya honorer dengan gaji 60.000. Pada saat itu 60.000. Ya, 60.000. Tapi alhamdulillah sekarang udah ASN ya Pak ya? Alhamdulillah sudah ASN 2014 diangkat jadi PNS dan tesnya luar biasa, beberapa kali tes baru lulus. Berarti 10 tahun kemudian baru jadi ASN? 2014. Iya, 14 tahun. Berapa Pak? 14 tahun baru 14 tahun baru diangkat menjadi ASN. Boleh Pak ceritain Pak dari suka dukanya ini pada saat itu guru honorer hanya menerima 60.000 upahnya Pak ya, gajinya pada saat itu. Bisa diceritain Pak? Saat itu ya namanya kami kan komite masih ada waktu itu, tetapi setelah beberapa tahun komite dihapuskan, BP3 terus dihapuskan, lalu dikembalikan ke BOS. Di BOS kan guru itu beberapa persen dari guru dulu honornya banyak, jadi honornya banyak, kami guru itu menerima rata-rata 60.000, itu gajiannya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Terus ada lagi kesejahteraan 2004, 2005 naik menjadi 150.000. Terus 2010 itu 300.000. Baik. Pak Muslim, kalau bicara mengenai kesejahteraan, apakah pada saat ini Pak Muslim selaku wakil kesiswaan dan sekaligus guru, ini sudah merasakan sejahtera belum sebagai guru atau seperti apa yang dirasakan Pak Muslim? Pemerintah selalu memperhatikan kami sebagai guru pendidik. Alhamdulillah kami diberikan honor, guru bersertifikasi, ada tambahan gaji pokok per 3 bulan, dan P3K diangkat menjadi P3K, adik-adik P3K, dan kami juga alhamdulillah diperhatikan oleh pemerintah. Cuma kadang-kadang tugas itu tidak jangan kami tetap mendidik siswa, tapi tugas administrasi kami itu kadang-kadang juga terlewatkan. Karena mengapa banyaknya tugas, cuma ialah kami selaku guru harus kami jalankan, tetapi ini adalah pekerjaan yang diberikan oleh Allah, bahwa ini harus kami kerjakan, harus kami anukan dengan ikhlas. Ya, menurut apa kata pemerintah, penggantian menteri, penggantian itu kami siap, karena kami adalah guru, harus mencerdaskan anak bangsa dan menjadikan keluarga kami tempat kami berkomunikasi dengan teman-teman, dengan pokoknya di tengah masyarakat, ya harus kita siap dimanapun kita tetap menjadi guru. Baik,
Pak Muslim, pasti Pak Muslim juga sampai terdengar ya ini kasus seorang guru yang dikabarkan menganiaya di daerah Sulawesi nih Pak, Ibu Supriani. Pasti juga terdengar ya Pak ya. Nah kalau zaman sekarang nih Pak ya, mengingat banyak sekali anak-anak sekolah yang dididik di sekolah tidak terima kalau saat ditegur, malah guru yang ditegur malah dilaporkan polisi. Itu kalau tanggapan Bapak sebagai guru seperti apa nih Pak Muslim? Kapan saya sebagai guru, ya namanya kita mendidik itu pasti ada tantangan. Kadang-kadang ya kita mau bercerita masalah soal murid yang pintar udah tahu jalan ceritanya sehingga kita dicuekin. Tapi ya inilah suka duka kita sebagai guru yang tidak tahu. Kalau murid sudah pintar semua, guru berarti tidak perlu mengajar lagi. Tetapi disinilah momentum menjadi guru itu kita harus siap digugu dan ditiru. Orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang ini itu tanggung jawab kami selaku guru. Dihina, dicaci, dimaki itu tugas kita. Tidak bisa tidak, karena kita selaku guru memberikan yang terbaik untuk masyarakat, terutama anak-anak didik kita, sebagaimana mereka menjadi lebih baik. Kadang-kadang kita murid itu rambutnya panjang, kita potong, orang tuanya tidak terima. Tapi ya namanya aturan pendidikan. Pemerintah aja menentukan bagaimana kita seorang guru harus membuat administrasi segala macam. Ya siswa di sekolah harus juga adanya aturan. Siswa yang rambut panjang, yang kukunya panjang itu kan kedisiplinan dalam belajar. Bagaimana mereka merasa nyaman dalam belajar, kuku panjang, rambut panjang, tidak mandi ya. Tapi kita selaku guru harus sabar. Tantangan itu pasti ada. Iya. Baik, tantangan seperti apa Pak Muslim yang dirasakan? Ini mengingat zaman sekarang anak generasi muda ini tergerus yang namanya moral yang baik ini Pak Muslim. Di dunia digital sekarang kita salah sedikit kita sudah viral ya. Pertama sudah kemana-mana udah viral. Tapi tinggal lagi kita menanggapi bagaimana kita menyampaikan kepada wali siswa, kepada anak-anak itu. Ya kita walaupun emosi harus ditahan karena apa? Mereka inilah yang harus kita benari, yang salah ini harus kita benari dan kita bimbing bersama-sama karena orang tua kadang-kadang ada yang tidak paham, ada orang tua yang berpendidikannya lebih tinggi, sarjana lebih tinggi, kadang-kadang anaknya dibilangin saja atau dibicarakan bahwa anak ini salah, sudahlah, tidak bisa kalian tidak menjadi masalah pasti lagi nanti akan jadi orang juga. Kita kan mendidik, itulah resiko kita sebagai pendidik, sabar, tawakal, hanya Allah yang kita berusaha, Allah yang membentuk manusia itu. Pasti ada suka dukanya nih Pak selama menjadi guru, apalagi nih SD ya Pak ya, mengingat SD ini adalah awal dari anak-anak dididik. Ini gimana suka dukanya Pak Muslim? Kadang-kadang kita anak buang air besar di kelas, resiko kita. Mau tak mau kita harus menjadi guru, kita panggil orang tua. Baik, harapannya Pak, terakhir Pak, sebagai guru di Hari Guru Nasional, harapan Pak Muslim, silakan Pak Muslim. Ya, Menteri Pendidikan sudah memberikan momentum guru hebat, Indonesia kuat. Jadi kita orang hebat ini, walaupun dipandang rendah, kita tetap hebat. Kita masih berdiri di depan siswa, memberikan yang terbaik. Kalau dulu daring, kita tidak bisa menjelaskan. Kalau kita tatap muka, gaya kita bicara, kadang-kadang itu kita memberikan momentum, memberikan contoh, memberikan penjelasan pelajaran itu harus, karena walaupun kita dianggap rendah, kita tetap hebat karena kita dipandang orang hebat. Baik, terima kasih banyak Pak Muslim, waktunya bersama Pro 1. Selamat Hari Guru Nasional, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, dengan kedua narasumber kita tadi untuk pagi hari ini bersama praktisi pendidikan Sumatera Selatan dari UIN Raden Patah Palembang, ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI, dan tadi juga bersama Wakil Kesiswaan SD Negeri 23 Palembang, Bapak Muslim SPD MPD. Dan itu tadi untuk dialog Palembang hari ini mengenai Hari Guru Nasional, Guru Hebat Indonesia Kuat. Nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk di Halo RRI. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.